Swastiastu. Om Swastiastu. Sedulur sedharma, kembali lagi bersama Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Tengah dalam program Bincang Dharma bersama saya Rara Iswara dan narasumber kita pada kali ini Ibu Ani Ngakan. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Nah, di sini Rara bersama Ibu Ani Ngakan selaku Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Nah, Ibu, di sini kita ketahui bersama bahwa lagi ngetren-ngetrennya, lagi populer, lagi marak-maraknya tentang perkawinan anak. Tema kita pada kali ini yaitu peran wanita Hindu mencegah perkawinan anak untuk mewujudkan generasi unggul. Nah, Ibu Ani, bagaimana peran yang harus dilakukan wanita Hindu untuk mencegah perkawinan anak? Peran wanita Hindu untuk mencegah perkawinan anak agar mewujudkan generasi unggul. Yang kita ketahui, peran wanita itu kan memiliki peran yang multi peran. Jadi ada panca dharma wanita namanya peran wanita itu. Wanita sebagai istri, wanita sebagai ibu, wanita sebagai pendidik, wanita sebagai anggota masyarakat, warga negara kita, atau juga sebagai berperan sebagai pencari nafkah. Nah, tentunya sebagai wanita, peran-peran itu harus dimaksimalkan untuk mewujudkan minimal generasi dalam keluarganya. Tugas wanita di dalam intern keluarganya adalah menjaga ketahanan keluarga. Sebagai wujud dharma negara, para wanita Hindu mendukung program pemerintah menjaga ketahanan bangsa. Itu salah satu peran yang harus kita wujudkan dalam keluarga. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Ada beberapa caranya ya. Memaksimalkan bagaimana seorang ibu membangun kecerdasan putra-putrinya, bagaimana sebagai seorang ibu yang pertama, yang utama memberikan pendidikan kepada putra-putrinya, optimalisasikan apa yang menjadi potensi putra-putrinya, ya. Jadi melatih kemandirian, banyak peran yang dilakukan oleh wanita Hindu untuk mewujudkan generasi unggul itu. Karena saat ini kondisi yang sekarang terjadi, grafiknya itu pernikahan anak itu banyak tinggi dilakukan oleh para anak-anak putri ya, perempuan, istilahnya perempuan. Sehingga kita, kenapa kita ambil peran ini penting untuk wanita? Karena disitulah letak peran pentingnya seorang ibu, ya, dalam pandangan agama kita sendiri. Wanita memiliki peran yang cukup penting, ya, sangat mulia. Jadi mari kita para wanita ini memaksimalkan peran yang diamanatkan secara maksimal, membangun kecerdasan spiritualnya, emosionalnya, ya, intelektualnya. Jadi harus berkolaborasi, sinergi, berkolaborasi dengan semua anggota keluarga untuk mewujudkan itu, ya. Nah, itu tadi peran wanita Hindu dalam mencegah perkawinan anak. Nah, Ibu Ani, sekarang itu banyak sekali di media sosial, banyak sekali yang mengupload atau meng-share tentang perkawinan anak. Jadi banyak sekali anak-anak usia dini sekarang itu sudah menikah. Nah, itu menjadikan sebuah tren. Jadi anak-anak tuh ikut-ikutan. Ini temannya udah nikah, aku besok mau nikah, kayak gitu, kayak gampang banget mereka untuk menikah. Nah, itu bagaimana pendapat Ibu Ani tentang adanya tren pernikahan usia dini tersebut? Ya, boleh-boleh saja sih berkembang ya, di luar ada seperti ini, tapi yang penting kita membentengi diri, ya. Bagaimana anak-anak itu membentengi diri? Bisa tadi benteng keluarga ya, seorang wanita Hindu, ibu-ibu Hindu ini menjaga ketahanan keluarganya.
anak-anak harus mengisi masa muda ini dengan berbagai kegiatan, optimalisasi kegiatan anak-anak ya, asalkan masa-masa belajar. Karena menikah muda itu tidak hanya sekedar ingin tren menikah masih muda, masih ya menuruti kondisi emosi dan sebagainya ya. Menikah itu syaratnya dia sehat, dia harus terencana, dia harus mandiri. Sama seperti sebuah keluarga yang dibangun dari pandangan ini bahwa kesehatan secara fisik ya harus terpenuhi, kesehatan reproduksinya ya, mentalnya juga harus tidak hanya fisik, mentalnya, spiritualnya juga tidak hanya mental secara emosionalnya, tapi mental spiritualnya. Nah, kemandirian mereka secara ekonomi, secara mental juga. Jadi nggak semudah bayangan anak-anak kan masih nikah masih muda, sedang semangatnya ya. Itu harus kita pikirkan, resikonya tinggi. Resiko ketika anak-anak itu muda, jika kesehatan reproduksinya belum terpenuhi, mengakibatkan beberapa dampak yang negatif terhadap kesehatan mentalnya, mengakibatkan dampak depresi. Mungkin karena kan tidak siap ya secara mental, karena masalah keluarga, bagaimana mengasuh anak dan sebagainya, itu kan butuh kesiapan yang tidak mudah. Kemandirian ekonominya, apakah anak-anak itu sudah mampu untuk mandiri secara ekonomi ya? Dan pemerintah sendiri pun sudah membantu itu dengan kan unsur-unsur yang terkait untuk mencegah perkawinan ini tidak hanya melibatkan anak-anak, tidak hanya melibatkan keluarga di mana ada komunitas ya, ada tokoh-tokoh agama ya, tokoh masyarakat, ada pemerintah, ada akademisi, ada pelaku usaha ya, ada media massa yang tadi Mbak Rara sebutkan di medsos. Itu harus kita bersinergi ya, berkolaborasi untuk mencegah itu ya. Medsos juga harus berperan. Nah, namun kan itu pihak luar. Kita yang penting ayo bentengin anak-anak muda, bentengin diri sendiri, kuatkan, optimalkan kemampuan diri. Ayo, bahkan jingle-jingle yang tadi disampaikan Jokawi Bocah tadi, program pemerintah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Tengah itu mengeluarkan jingle yang bisa oleh anak-anak Jawa Tengah atau bahkan ya nasional ya, itu menjaga itu. Undang-undang regulasi oleh pemerintah sudah berubah, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 16 tahun 2019, anak-anak nikah minimal sudah mencapai usia 19 tahun dua-duanya, laki-laki maupun perempuan ya. Terus ada undang-undang perlindungan anaknya itu dari regulasi pemerintah ya. Jadi itu bentengi diri. Medsos ya harus cerdas kita memilih ya. Olah dulu apakah itu positif atau enggak dengan anak-anak muda ya. Gitu. Iya, itu tadi disebutkan juga ada undang-undang untuk mengatur perkawinan ya Ibu ya, itu dari segi undang-undang. Nah, kalau dari segi pandangan agama Hindu, bagaimana sih sudut pandang mengenai perkawinan dalam agama Hindu? Di dalam agama Hindu ini, pandangan agama Hindu, perkawinan anak itu tidak sesuai dengan spirit ajaran kita. Kenapa? Banyak ajaran kita, baik di Manawadharma Sastra, ada Antaradiniti Sastra, itu juga menyatakan bahwa seseorang, anak-anak kan kita tahu ada catur asrama ya, ada empat tahapan hidup. Itu untuk mencapai catur purusa arta itu ada bagaimana anak-anak harus masa brahmacari ya, bagaimana anak-anak harus terus melatih, mengolah kebaikan, mencari ilmu pengetahuan hingga
mencapai kekuatan untuk secara mental bahwa dia sudah lulus untuk selesai masa brahmacarinya, sehingga dia nanti bisa melangkah kepada yang kedua, masa grihasta, masa yang kedua, masa grihasta ya. Nah itu nggak mudah. Pandangan Niti Sastra yang menyatakan bahwa seperti ini, kita kutip ya sama-sama ya. Taki-taki neng sewaka guna widya, smara wisaya, puang puluh ing ayuswa, ya. Tengahi tuwuh san wacana gegunta, patilar ing atmeng tanu pagurokun. Artinya apa? Kita harus bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebaikan ya, dan ilmu pengetahuan. Kita baru boleh menikmati asmara pada usia 20 tahun. Nah, menikmati asmara artinya usia 20 tahun kita baru boleh, mungkin bahkan tidak identik dengan tahun 20 harus menikah, karena menikah otomatis akan ada kita lanjutkan ya, bahwa umur itu kita baru patut mendalami ajaran untuk melakukan ya asmara atau perkawinan. Kan ada kewajiban sebagai seorang suami dan istri di sana. Nah, itu yang mendasari kita, bahwa kita saja diamanatkan untuk brahmacari, kemudian untuk usia 20 Niti Sastra kita mengatakan begitu, dan bahkan diundang di nikah sehati itu kita juga secara mental usia 21 dan 25 dianggap sudah dewasa secara mental untuk melakukan perkawinan ya. Jadi pandangan Hindu baik tadi Niti Sastra maupun Dharma Sastra, bagaimana wanita dihormati di sana, itu mengamanatkan nilainya sekitar 20 tahun kalimat apa yang diamanatkan Niti Sastra. Jadi pandangan Hindu seperti itu ya. Jangan sampai nanti belum sehat secara mental, para istri yang masih anak-anak ini mendapat perlakuan yang tidak baik, mendapatkan perlakuan kekerasan di dalam rumah tangga, gagal mengasuh anak-anaknya. Karena apa? Ketika wanita di sana itu disakiti, ketika memperoleh perlakuan kekerasan, bahkan upacara apapun yang ada di dalam keluarga, upacara agama ya, seperti tadi kan kita ada membicarakan membangun kecerdasan spiritual keagamaan anak-anak, itu nggak ada pahalanya menurut Manawadharma Sastra itu. Adhyaya 3 sloka 56 sangat wanita tidak boleh disakiti, karena akan begitu wanita tidak bahagia itu akan tidak berpahala semua perlakuan ibadah, perlakuan kita itu tidak ada upacara yang berpahala ya. Jadi itu menurut pandangan agama kita sangat tidak kita kan, karena dampaknya yang luar biasa bagi resiko-resikonya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ada peran dari wanita Hindu, bahkan peran dari dalam diri kita sendiri untuk mencegah perkawinan anak. Nah, Ibu Ani, ada nggak peran dari pemerintah untuk mencegah perkawinan anak? Ya, perkawinan anak, untuk mencegah perkawinan anak tadi regulasinya sudah diterbitkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu juga sudah mengatur usia anak 19 dengan 19, baik yang laki-laki maupun yang perempuan itu usia 19. Dan saat ini kan pemerintah juga sedang menggerakkan untuk pencegahan perkawinan anak di semua seluruh warga kita, semua stakeholder, semua baik unsur-unsur komunitas tadi, akademisi dan sebagainya.
khusus untuk di Jawa Tengah sendiri ini kita punya. Nah, dari dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kita ada program Jokawin Bocah, nikah sehati. Jadi Jokawin Bocah itu, kalau kita tadi judulnya kan perkawinan anak itu kan, pencegahan perkawinan anak. Jo itu kan dari kalimat ojo, kemudian kawin itu kan menikah, anak itu bocah itu kan anak-anak yang usia anak ya. Jadi Jokawin Bocah ya ojo nikah anak-anak, jangan menikah usia anak-anak. Nah, nikahnya sehati, artinya nikahlah secara terencana, sehat, terencana dan mandiri. Itu program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu ada program pemerintahnya ya. Terima kasih Bu Ani atas waktunya berbincang-bincang kali ini. Kita berbincang-bincang tentang peran wanita Hindu mencegah perkawinan anak untuk mewujudkan generasi unggul. Mungkin dari Bu Ani ada closing statement-nya. Iya, Mbak Rara. Jadi pesan saja sama teman-teman wanita Hindu, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, mari kita sukseskan pencegahan perkawinan anak untuk mewujudkan generasi unggul sebagai wujud dharma negara kepada negara kita. Semoga Indonesia dengan generasinya yang unggul menjadi lebih maju, sehat, dan menjadi generasi yang unggul. Saya Rara Iswara bersama Ibu Ani Akan mohon pamit undur diri. Om Santi 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 Om.